Dari ini kita akan mencoba belajar matematika di tema 7 subtema 3 ya. Kita akan belajar keliling pada bangun datar. Mari kita simak. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Keliling bangun datar itu merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Ya, kuncinya adalah jumlah panjang sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Bagian tepi-tepi itu yang dihitung. Nah, kita lihat ada gambar. Nah, ini ada gambar amplop dan gambar segitiga. Ya, mari kita lihat. Panjang hiasan bunga di sekeliling amplop itu menunjukkan keliling dari amplop tersebut. Lalu panjang garis di sekeliling rambu lalu lintas ya menunjukkan keliling dari rambu lalu lintas tersebut. Jadi bagian tepi-tepi saja. Ya, itu kalau menghitung keliling. Nah, menunjukkan keliling pada bangun datar. Ingat kembali tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya, ya. Seperti yang Pak saya katakan tadi. Nah, contoh ini ada 3 bangun datar, ada segitiga sama sisi, persegi, dan segi 5 beraturan. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi P, Hi ditambah HR dan ditambah PR. Ya. Bisa dilihat pada gambar. Keliling persegi adalah jumlah panjang sisi dari AB ditambah BC, ya, dilihat, ditambah CD dan AD ditambah AD. Sama halnya dengan segi 5 beraturan. Adalah jumlah panjang sisi dari VW ditambah WX ditambah XY ditambah YZ dan VZ. Nah, jadi hanya tepi-tepinya aja yang dihitung. Mudah sekali. Nah, menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Bagaimana caranya? Untuk menghitung keliling bangun datar, kita dapat menggunakan satuan tak baku. Misalnya persegi satuan. Caranya yaitu dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Nah, contoh ada yang bagian yang diarsir ya. Berapakah kelilingnya? Kita lihat pada tepi atas ya, bagian atas ada 5, tepi kanan ada 3, lalu tepi bawah ada 5, tepi kiri ada 3. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 16. Sama halnya dengan bangun datar yang tidak utuh ini atau bangun datar gabungan. Nah, kalau kita lihat dari tepi atas ya, kita lihat ada 2 sisi ya, ada 3 dan ada 4. Namun yang perlu dihitung ada bagian turunan, 1 turunan itu tetap harus dihitung karena itu bagian dari tepi ya. Lalu di batas tepi kanan ada 2, batas tepi bawah itu ada 7 dan batas tepi kiri ada 3. Nah, maka dijumlah hasilnya 20. Lalu bagaimana kalau menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku? Ya, kita bantu dengan bantuan persegi satuan. Ingat kamu telah belajar secara seksama yaitu menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Ya, yaitu dengan persegi satuan. Jika panjang sisi setiap persegi satuan itu sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dengan satuan baku cm. Nah, contohnya ini. Kita lihat. Ya, kita lihat pada sisi yang diarsir. Ya. Kelilingnya yang sisi bagian atas ada 4. Ya, lalu sebelah kanan ada 3. Batas bawahnya ada 4. Batas kirinya ada 3, tinggal jumlahkan saja ya, mudah. Itu kalau dalam persegi satuan lalu diubah menjadi satuan
cm. Ya. Sama halnya ada bangun gabungan ini. Ada sisi atas itu ada 5, lalu ke bawah turun itu ada 1, ke kiri ada 1, ke bawah lagi ada 2, lalu tepi bawah bisa dilihat yang paling bawah itu ada 3 bagian, naik ada 2 bagian, lalu ingat ke kiri lagi 1, ya, lalu naik 1. Itu dihitung jumlahnya ada 16 cm. Nah, sekarang coba ini ada berapa kelilingnya? Berapa anak? 16. 4 sekali. Yang nomor 2? Ya, ada 20 cm. Nah, sekian ada pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya semakin bermanfaat. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat? Iya, ketemu lagi dengan Pak Naryo. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang keragaman karakteristik mata pelajaran PPKN tema 7 subtema 3. Anak-anak, setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda dengan yang lain. Nah, sifat yang berbeda-beda itu termasuk salah satu bentuk keberagaman. Ada beberapa sifat. Apa saja kita lihat yuk. Yang pertama, sopan. Orang sopan itu menghormati setiap orang. Tetapi sebenarnya ada juga orang yang sombong. Seperti apa orang sombong itu? Orang sombong itu selalu merasa lebih baik dari orang lain. Lalu ada juga anak yang keras kepala. Nah, artinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Orang seringkali menyebut kepala batu, gitu ya. Lalu ada yang rendah hati, artinya selalu menghargai orang lain. Tapi ada juga yang humoris. Jadi anak yang humoris itu senang membuat suasana menjadi riang dan penuh tawa. Nah, perbedaan sifat masing-masing individu dapat mempengaruhi proses komunikasi. Maka kita harus saling menghormati sifat orang lain. Untuk apa? Untuk menghindari pertengkaran sehingga dapat tercipta kerukunan. Sikap memahami sifat dan kebiasaan teman itu menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya? Iya, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang akan kita lihat. Nah, coba perhatikan anak-anak gambar 3 anak yang ini berbeda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya pirang. Nah, tetapi mereka bermain bersama dan tampak ceria. Nah, maka kemampuan dan keterampilan setiap orang yang berbeda tidak menghalangi untuk bekerja sama dan saling membantu, gitu ya. Oke. Nah, bekerja sama sering disebut juga kolaborasi. Apa anak-anak? Ya, kolaborasi. Nah, sekarang kerjasama itu merupakan pengamalan sila yang keempat dari Pancasila. Sekarang mari kita lihat manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Kemudian kedua, pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, pekerjaan yang sulit akan menjadi terasa lebih mudah. Gitu. Nah, negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu memiliki berbagai suku bangsa, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Keberagaman bukan alasan untuk bermusuhan, seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, sekarang akan kita lihat
beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di Jawa Tengah yang kita tempati ini sebagian besar adalah suku bangsa Jawa. Sementara di Jawa Timur itu ada suku bangsa Madura, ada suku bangsa Tengger. Walaupun juga ada beberapa suku bangsa Jawa, tapi tidak banyak. Lalu di Jawa Barat itu sebagian besar adalah suku bangsa Sunda. Di DKI Jakarta sebagian besar adalah suku bangsa Betawi. Dan di daerah istimewa Yogyakarta itu juga sebagian besar adalah suku bangsa Jawa. Sementara di Sumatera Utara ada suku bangsa Batak. Di Kalimantan Barat ada suku bangsa Dayak. Dan bagian Indonesia Timur di Papua itu ada suku bangsa Asmat. Sekarang mari kita lihat beberapa lagu daerah. Di Jawa Tengah kita mengenal lagu Gambang Suling, Suwe Ora Jamu, Bulu Pacul. Kalau di Jawa Barat ada Manuk Dadali, ada Tokecan, ada Cing Cangkeling, dan Es Lilin. Nah, suka es ya, es lilin. Di Jakarta ada Jali-Jali dan Kicir-Kicir. Lalu di Jawa Timur ada Tanduk Majem. Nah, sekarang akan kita lihat bersama alat musik daerah. Yang pertama angklung, itu dari Jawa Barat. Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lalu ada tifa dari Madura. Gamelan dari Jawa Tengah. Kulintang dari Sulawesi Utara. Lalu ada alat musik saluang dari Sumatera Barat. Dan serunai itu dari Sumatera Utara. Kalian perhatikan ada beberapa tarian daerah. Nah, misalnya tari Seudati itu dari Nangro Aceh Darussalam di Aceh. Lalu ada tari Serampang dari Sumatera Utara. Ada lagi tari piring dari Sumatera Barat. Ada tari Jaipong. Nah, pernah lihat tari Jaipong? Yang bergoyang-goyang itu dari Jawa Barat. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Lalu ada tari Pendet dari Bali. Dampak keberagaman karakteristik individu itu dibedakan menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya yang pertama dapat mengenal berbagai karakteristik individu, lalu juga meningkatkan kreativitas dan ruang berkarya, juga dapat menambah wawasan, melatih sikap saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. Itu adalah dampak positif dari keberagaman karakteristik individu. Nah, sekarang kan kita lihat dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa saja? Yang pertama dapat memicu timbulnya pertentangan, lalu dapat terjadi konflik, perdebatan, dan permusuhan antar individu. Tapi sekali lagi anak-anak, keberagaman ini mari kita jaga. Kita tetap menghormati teman kita dari suku apapun, dari agama apapun. Yang penting kita saling menghormati. Nah, demikian anak-anak, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.